Masih pada malam yang sama tampil pula duet vokal Shalomita dengan ibunya Marini. Bagi Baim dan Mita, kemampuan mereka dalam musik memang merupakan warisan dari orang tuanya. Dan bagaimanakah perasaan mereka dapat berduet dengan orang tuanya sendiri? Seru aja ya kalau berdua ya, lebih pede. Kalau saya pribadi sih saya memang kebanggaan saya tersendiri bisa main sama bapak saya nggak seberapa cakep ini. Cuman yang pasti dia deg-degan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Topik menarik sore ini pemirsa adalah pengakuan Ariyanti Sitepu seputar hubungannya dengan Gus Dur. Selengkapnya kita simak saja tayangan sore ini. Pemirsa, mengawali jumpa sore ini kita simak cerita penyanyi Anggun C. Sasmi tentang karir menyanyinya di dunia musik internasional. Padahal semula orang tuanya sempat tidak setuju Anggun meninggalkan Indonesia. Ada pula berita dari dua penyanyi yang berduet dengan orang tuanya dalam acara AMI Gathering beberapa waktu lalu. Mereka adalah Shalomita dan Marini serta Baim dari Ada Band dengan ayahnya. Kita ikuti pula kabar terbaru dari artis Lula Kamal yang kini menjadi tim medis di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Dan di akhir acara pemirsa kita ikuti penjelasan Ariyanti Sitepu seputar hubungan asmaranya dengan Gus Dur. Pemirsa, setelah berhasil merambah dunia tarik suara di dunia internasional, Senin lalu Anggun C. Sasmi pulang kampung ke Indonesia. Ada yang menarik dari penyanyi satu ini. Setiap kali pulang ke Indonesia, Anggun tidak pernah bermalam di rumah orang tuanya. Kabarnya hal ini berkaitan dengan isu bahwa sebelum menikah dengan suaminya Michelle De Geo, Anggun sempat mengalami konflik dengan ibunya. I think it's Pemirsa, nama Anggun C. Sasmi pernah sangat populer di dunia musik pop rock Indonesia. Dua lagu hitsnya Mimpi dan Tua-Tua Keladi hingga saat ini masih tetap diingat orang. 8 tahun lalu Anggun meninggalkan Indonesia setelah menikah dengan manajernya Michelle De Geo yang berasal dari Prancis. Sejak itulah Anggun mencoba memijakan kakinya di dunia tarik suara internasional. Namun terbangnya Anggun ke Prancis sempat meninggalkan rumors di kalangan penggemarnya di Indonesia. Kabarnya kepergian Anggun bersama sang suami tidak direstui oleh orang tuanya. Bagaimanakah Anggun menanggapi rumors selama tentang dirinya itu? Oh, saya sih nggak gitu peduli ya, soalnya itu kan sama sekali nggak penting. Orang bisa ngomong apa aja tentang saya mah nggak didengerin. Saya di sini promosi untuk album, saya ngomong tentang musik dan nggak ngomong tentang lain-lain lagi. Lalu benarkah setiap kali ke Indonesia Anggun tidak pernah menginap di rumah orang tuanya? Nginepnya di hotel, soalnya kan banyak interviewnya di hotel. Alasan yang dipilih sama Sony. Jakarta kan sekarang macet banget ya. Apapun yang terjadi antara Anggun dengan orang tuanya merupakan sebuah proses perjalanan karirnya. Kini Anggun datang ke Indonesia sebagai seorang penyanyi besar. Karirnya di dunia internasional cukup memukau. Lewat albumnya berjudul Anggun yang dirilisnya 3 tahun lalu, putri penulis cerita anak-anak Darto Singo ini berhasil masuk dalam persaingan penyanyi yang patut diperhitungkan. Lewat single hitsnya Snow on the Sahara, album Anggun berhasil terjual 100.000 kopi di Amerika. Anggun pun berhasil menembus urutan 19 dalam The Billboard Border Breaker Charts. Di Inggris, Jerman, dan Italia, album dan singlenya berhasil mendapatkan sertifikat double platinum. Bahkan di Spanyol, singlenya berhasil menembus tangga nomor 1. Bagaimanakah Anggun menyikapi kesuksesannya itu? Ya bangga, tapi kan saya jadi makin tahu kalau sukses itu nggak datang sendiri. Sukses itu datangnya dengan kerja keras, dengan niat yang besar dan bantuan oleh banyak orang. Jadi suksesnya seorang artis tuh nggak tergantung dengan si artis sendiri. Untuk meraih kesuksesannya itu tentulah tidak mudah. Apa yang dilakukan Anggun saat mengawali karirnya di panggung tarik suara internasional? Tinggal di sana, terus gimana ya mulai bikin demo, mulai kenal-kenalan sama musisi, sampai akhirnya mulai cari warna musik sendiri. Soalnya saya tuh kayaknya resep untuk berhasil tuh ya jaga personality, jaga identitas diri. Saya tuh paling nggak kepengen nyontek orang lain atau kepengen jadi orang lain. Makanya saya tuh nggak nyanyi soul atau hip hop, nggak nyanyi kayak gitu-gitu karena saya ya itu bukan warna saya. Realitas kita hari ini
karir internasional itu nggak bisa dapet kalau kitanya tetap tinggal di Jakarta. Nunggu sampai kontrak itu datang, nunggu sampai ada orang yang jemput, nih loh, kamu nyanyi loh sekarang di sini, nggak mungkin. Karena di sana tuh kompetisinya luar, nggak ada yang orang yang nunggu saya di sana. Jadi saya tuh harus usaha, harus nekat, harus kerja keras, harus benar-benar nunjukin kemampuan saya tuh di mana. Lantas adakah perbedaan yang dirasakan Anggun saat menjadi penyanyi di Indonesia dengan di luar negeri? Di sana tuh seorang artis harus punya struktur. Saya punya manajer, saya punya agen, saya punya bisnis manajer, punya pengacara. Artis itu nggak sendiri. Dan itu kayaknya tuh udah wajar aja. Jadi buat saya tuh kerjasamanya ya saya sama semua orang itu. Banyak orang yang kerja untuk saya dan kita kerja bareng. Kembali menyoal kepada kepulangannya ke Indonesia, sekedar ingin tahu apa sih membuat Anggun kangen dengan Jakarta? Enggak juga, sebenarnya saya tuh nggak kangen Jakarta, nggak kangen tempatnya, nggak kangen polusi, nggak kangen macet. Saya tuh cuma kangen keluarga, kangen saudara-saudara sama teman-teman. Jadi tuh benar-benar di orang-orangnya, dan juga saya tuh kangen sama bau-bau itu loh, baunya kretek. Terus kalau hujan kan baunya enak tuh, ada bau tanah yang sedap ya. Kangennya yang itu aja. Menyinggung soal makanan Indonesia apa yang paling diidam-idamkan Anggun? Teh botol. Minum teh botolnya udah 2 kerat. Makan otak-otak, somai. Kedatangan Anggun kali ini ke Indonesia bertujuan mempromosikan album terbarunya Chrysalis. Setelah di Indonesia, kemana lagi kah Anggun akan melakukan promosi album terbarunya ini? Jalan aku jangka pendek ini saya jadi rilis album di Eropa, barengan di Asia. Jadi ya sampai akhir tahun ini saya bakalan keliling-keliling Eropa dan Asia. Nyanyi di depan Paus bulan Desember sama Pavarotti. Terus tahun depan mulai tur Eropa, tur Asia, dan keluarkan album di Amerika. I try to spend my time with somebody new, but everyone still reminds me of you. I wonder where did I go? Pemirsa, apa yang terjadi jika orang tua dan anak sama-sama pintar menyanyi dan sama-sama lihai memainkan musik? Kita simak saja penampilan Baim dari Ada Band dengan sang ayah Imron yang juga mantan gitaris grup band The Steps, dan penampilan duet Marini dengan putrinya Shalomita. Pemirsa, inilah duet gitaris Baim personel Ada Band dengan sang ayah Imron, mantan gitaris band The Steps. Penampilan anak dan sang ayah ini sempat memukau para undangan yang datang dalam acara AMI Gathering beberapa waktu lalu. Masih pada malam yang sama tampil pula duet vokal Shalomita dengan ibunya Marini. Bagi Baim dan Mita, kemampuan mereka dalam musik memang merupakan warisan dari orang tuanya. Dan bagaimanakah perasaan mereka dapat berduet dengan orang tuanya sendiri? Seru aja ya kalau berdua ya, lebih pede. Kalau saya pribadi sih saya memang kebanggaan saya tersendiri bisa main sama bapak saya nggak seberapa cakep ini. Cuman yang pasti ya deg-degan aja mau mulai gimana. Cuman seru nanti. Era Imron dan Marini tentu saja berbeda dengan era Baim dan Mita. Lalu bagaimana mereka saling menyesuaikan diri dengan jenis musik masing-masing? Gaya masing-masing, jadi biasanya kita milih lagu ya. Saya improv di anak mudanya, maksudnya saya R&B-in biasanya ya. Mama ambil yang normalnya, yang old fashionnya gitu. Tapi lagunya lagu yang enak buat berdua. Sebelum tampil, apakah mereka latihan terlebih dahulu? Enggak, serabutan gitu ya, tiba-tiba ayo anak ibu maju, ya udah. Enggak, kebetulan lagu itu kan sekarang disukai, dulu zaman saya juga dinyanyikan, jadi dua-duanya hafal gitu. Latihan sekali paling gitu. Kita latihan di rumah aja berdua. Sih sekali tadi. Seneng-seneng aja lah, salah cuek aja lah, ini rock and roll. Nah, kalau soal main gitar sih biar kata 3-4 bulan nggak pegang gitar, begitu megang gitar tuh lancar aja udah. Lantas bagaimana pula kesan Baim dan Mita tentang gaya panggung orang tua mereka? Saya pribadi sih emang banyak ketularan sama papa gitu loh. Jadi emang saya main ini pun bukan gara-gara emang ikut dengan zaman apa, tapi memang saya seneng gitu loh. Emang seneng, dan ajangnya sekarang juga emang ketemu antara bapak dengan anak, 2 generasi. Ya mungkin saya akan main dengan style saya yang berbeda gitu ya. Ayah main dengan style yang sendiri. Seksi sih. Genit ya mama ya. Gitu.
Saya tahu deh dulu mama tuh katanya kalau nyanyi waktu zaman ada steps tuh loncat sana loncat sini ya mak katanya. Tadi bisik-bisik, ayo dong mam, yang heboh dong. Kurang heboh tuh. Kurang heboh. Tadi kurang, biasanya dia lebih ya weh. Dan bagaimana pula dengan kesan Imron dan Marini terhadap anak mereka?